kasih Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama jemaat Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Sekali lagi bersama-sama. Lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah.
Mari bersama-sama dimanapun kau berada di saat badai. Di saat badai bergelora, Kami akan terbang. ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Katakan ku tenang. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Bersama-sama kita di mana saudara berada, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang berdaulat, Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan keberadaan kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab kami tahu siapa yang beserta kami. Yesus Kristus yang telah mati bagi kami di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, yang akan naik ke surga dan akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela bagi kami. Suatu hari akan menjemput setiap kami dalam awan-awan kemuliaannya, dalam kedatangan yang kedua kali, dan kami akan bersama-sama memerintah dalam kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Kami percaya penderitaan yang kami alami hari-hari belakangan ini hanya sementara, dibanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan tidak ada apa-apanya. Kami percaya pemberitaan salib bagi dunia adalah pemberitaan kebodohan, tapi bagi kami salib adalah lambang kebenaran, lambang keselamatan. Oleh karena itu Tuhan, kami berterima kasih. Betul kami tidak bisa datang pergi secara fisik ke gereja, tapi kami bisa kembali duduk diam dengar firman Tuhan. Sekalipun gedung gereja ditutup, tapi kuasa Roh Kudus tidak pernah ditutup bagi kami. Sekalipun secara fisik kami tidak bisa hadir di gereja, tapi Tuhan Yesus hadir di rumah kami, hadir di kamar kami, hadir dimanapun jemaat menyaksikan acara di tempat ini. Kami mengangkat tangan, kami mengucap berkat. Berkati siapapun mereka yang menonton, siapapun mereka, baik mereka orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, selesai dari ibadah hari ini mereka diselamatkan. Bahkan mereka yang belum percaya kepada kuasa minyak dan anggur, selesai dari acara ini kuasa minyak dan anggur dinyatakan dalam hidup mereka. Jaringan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, jaringan lancar, jaringan indah sampai dengan sesi yang terakhir. Hamba-Mu yang terbatas, yang tidak ada apa-apanya tanpa-Mu Tuhan. Pengurapan daripadamu tercurah, setiap kata kalimat berasal dari Tuhan. Taruh perkataanmu dalam perkataanku, taruh isi hatimu dalam hatiku, bahkan taruh kerinduanmu dalam kerinduanku, agar setiap kata kalimat yang keluar nama Yesus yang dipermuliakan. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang percaya, kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat ajaib bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Suatu kehormatan buat saya kembali bisa melayani saudara dalam ibadah live streaming Gereja Tiberias Indonesia minggu ke-9. Masih di rumah saja. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, tapi apapun itu yang terjadi, kita percaya Tuhan Yesus tetap pegang kendali. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan masih pegang kendali. Amin saudara, minggu ke-9 kita doa agar pandemi ini segera berlalu, bangsa kita dunia menang atas pandemi ini, dan terutama anak-anak Tuhan keluar dari pandemi ini mengalami perubahan, mengalami pertobatan, metanoia, menjadi pribadi yang baru. Yang percaya katakan amin. Haleluya, langsung saja siapkan pulpen saudara, siapkan catatan saudara, ambil Alkitab saudara. Selalu saya encourage saudara, saudara walaupun secara fisik tidak di gedung gereja, tapi saudara sedang menyembah Raja segala raja, Khalik langit dan bumi. Artinya apa Pak Pendeta? Artinya menghampiri tatanya dengan rasa takut dan gentar. Bukan takut dan gentar hal yang negatif, tapi takut dan gentar dengan perasaan penghormatan. Maksudnya apa? Sederhananya saudara, ketika saudara dengar firman, menyembah pakai baju yang sopan, duduk dengan yang rapi, siapkan diri saudara, jangan sambil makan, jangan sambil ketawa-ketawa, siapkan diri saudara agar firman Tuhan ini yang telah ditetapkan untuk saudara dengar dan tidak dapat dicuri oleh siapapun juga dan menjadi berkat buat saudara. Yang percaya katakan amin.
Haleluya. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Tema khotbah saya adalah domba di tengah-tengah serigala. Sheep in the midst of wolves. Domba di tengah-tengah kawanan serigala. Rasa-rasanya kalau kita baca, kita buka ayat pembukaan. Yohanes 1 ayatnya yang ke-29. Yohanes 1 ayat yang ke-29, rekan saya Evangelis Nathanael Graneda akan membacakannya bagi saudara. Saudara juga bisa baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lompat ke Matius 10 ayatnya yang ke-16. Matius 10 ayatnya yang ke-16. "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Dalam versi bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, lebih tajam lagi dikatakan demikian. Perhatikan ini, jemaat Tuhan dimanapun kau berada, perhatikan ini. Aku mengutus kalian seperti domba yang tidak berdaya ke tengah-tengah serigala ganas. Versi bahasa Indonesia sehari-hari lebih menekankan, dikatakan perhatikan ini. Hal yang sama hendak saya sampaikan kepada saudara di rumahmu, di kamarmu. Perhatikan ini. Aku mengutus kalian seperti domba yang tidak berdaya. Domba saja tidak berdaya. Apalagi kita tambahkan domba yang tidak berdaya ke tengah-tengah serigala ganas. Rasa-rasanya kalau kita baca ayat ini, seakan-akan Allah tidak mengerti pertandingan yang sedang kita hadapi. Rasa-rasanya kalau kita baca ayat ini, seakan-akan kayaknya Tuhan salah ngucapin ayat ini. Karena begini, makanan dari serigala apa? Daging. Itu sama saja mengutus yang namanya kaki pendek, hidung pesek ke tengah-tengah orang Batak, orang Ambon, orang Manado, orang Chinese. B2. Saudara, babi panggang, babi kecap, babi tore, dan babi-babi lainnya. Itu makanan yang kalau kita makan tengah nasi panas, sandal andaliman, langit terbuka, malaikat turun naik. Amin. Jangan-jangan yang amin sambil makan babi nih. Ya kan saudara, Alkitab katakan aku mengutus kamu seperti domba yang tidak berdaya ke tengah-tengah serigala ganas. Saya mau bilang sama bagaimana caranya domba dapat survive ketika bosnya serigala. Bagaimana domba bisa survive ketika lingkungannya serigala. Bagaimana domba dapat bertahan ketika orang-orang di sekitarnya serigala ganas. Domba adalah binatang yang tidak punya self defense. Domba adalah binatang yang tidak punya pertahanan. Domba tidak punya cakar untuk membela dirinya. Domba tidak punya gigi yang tajam untuk merobek daging musuhnya. Bahkan menurut literatur yang saya baca, domba memiliki penglihatan paling tajam 100 meter. 100 meter, makanya domba adalah binatang yang paling sering kesasar. Domba berbeda dengan yang namanya anjing, berbeda dengan namanya kucing. Kalau saudara ambil anjing, saudara lempar ke 1 kilometer atau 2 kilometer, dalam tempo 1-2 jam anjing udah balik lagi. Betul apa tidak? Saudara ambil kucing, lempar 5 rumah atau 10 rumah akan balik lagi. Domba lebih dari 100 meter dia akan nyasar. Kenapa Allah menganalogikan saudara dan saya sebagai domba? Apakah Allah tidak berpengetahuan? Apakah Allah tidak mengerti domba adalah binatang yang tidak keren gitu? Kan kalau Tuhan bilang, lihat aku mengutus kamu seperti seekor dinosaurus di tengah-tengah serigala. Kan kita pede gitu. Atau lihat aku mengutus kamu seperti cheetah. Atau aku mengutus kamu seperti batak atau kuda nil di tengah-tengah serigala. Kita kan pede. Ayat ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa Tuhan mau saudara menaruh pengharapanmu bukan kepada cakarmu, bukan kepada gigimu, bukan kepada intelijensimu. Tuhan mau menaruh pengharapanmu hanya kepada Dia. Satu-satunya pertahanan yang domba miliki adalah apa? Gembalanya. Satu-satunya pertahanan yang domba miliki adalah gembalanya. Kita akan pelajari bagaimana caranya domba di tengah kawanan serigala bisa survive. Kalau minggu lalu saya khotbah tentang singa, 2 minggu lalu tentang elang. Teman saya pendeta Jeffrey bilang, ini pendeta Gideon khotbah Animal Planet apa gimana gitu. Ya kan semua binatang di khotbah. Iya, minggu depan saya akan khotbah ini, semut-semut rangrang. Atau semut-semut yang di dinding. Ketawa kayak apa gitu.
Kita akan belajar yang pertama, saudara, kita katakan kita disebut sebagai manusia. Yesus disebut sebagai anak manusia. Kita disebut sebagai domba, Yesus disebut sebagai anak domba. Gambaran apa? Gambaran Allah dalam segenap kekayaan, kekuasaan, kemuliaannya, dia merendahkan hatinya. Merendahkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu hal yang perlu dipertahankan. Dia mengambil gambaran sebagai anak domba. Anak domba itu gak punya kekuatan, gak punya apa-apa. Makanya saya selalu bilang, saya it's okay dibilang orang yang lemah. Saya gak apa-apa dibilang bukan orang yang kuat. Saya gak apa-apa dibilang orang yang gak bisa bela dirinya sendiri. Karena saya tahu kalau saya bela diri sendiri, saya kalah. Karena saya tahu kalau saya mengandalkan kekuatan sendiri, saya dipermalukan. Saya berlindung bukan karena kemampuan, kekayaan atau apapun yang saya punya. Saya berlindung ke dalam gembala saya yang baik. Makanya Raja Daud berkata apa? The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Apa yang bisa kita belajar? Yang pertama, domba adalah, saya masuk dalam inti khotbah saya. Yang pertama, domba adalah binatang yang fully dependable, sangat bergantung kepada gembalanya. Domba adalah binatang yang gak bisa ngelakuin apa-apa di luar gembalanya. Saya ulang sekali lagi, domba adalah binatang yang tidak bisa melakukan apa-apa di luar gembalanya. Jadi kalau hari ini ada anak Tuhan yang bilang saya dombanya Tuhan, tapi apa-apa gak tanya sama Tuhan, pacaran, main asal pacaran aja giran disakit hati Tuhan. Kenapa kau izinkan? Engkau bukan domba, engkau kambing. Kalau saudara bisnis gak tanya sama Tuhan, engkau ngerasa engkau mampu karena engkau berpengalaman. Engkau ngerasa engkau hebat karena engkau sanggup. Saya selalu kalau naik mimbar sampai hari ini. Saya tanya sama teman-teman pendeta saya, lo naik mimbar tegang gak? Tegang bro. Saya ngobrol sama gembala saya, kok naik mimbar masih tegang sih? Ibu gembala bilang apa? Bagus. Orang kalau naik mimbar masih tegang, artinya apa? Masih mengandalkan Tuhan. Orang kalau udah naik mimbar gak tegang, udah anggap kayak show gitu, show. Shalom, apa kabar? Udah gak rasa gak butuh Tuhan lagi. Engkau boleh suaramu hebat. Tanpa pengurapan Tuhan, kosong cacaramu. Engkau boleh khotbahmu hebat. Tanpa pengurapan Tuhan, jemaat gak akan datang sama saudara. Saudara boleh profesor, doktor, kaburator, bocor dan lain-lain. Saudara boleh sekolahmu tinggi. Engkau boleh S1 di bulan, S2 di Neptunus. S3 di Pluto gitu. Tapi kalau engkau gak bergantung sama Tuhan, jemaat akan dibuat bingung sama khotbah saudara. Tapi saudara boleh gak berpendidikan, tapi punya hati yang bergantung sama Tuhan. Hari-hari ini saya mau bilang, apa sih yang mau disombongin? Hari-hari saya mau bilang, mau berapa lama lagi engkau andalkan kekuatanmu? Bukankah engkau sudah dipermalukan oleh kekuatanmu sendiri? Bukankah engkau sudah dipermalukan oleh hartamu? Bukankah hari-hari ini Tuhan menunjukkan kepada kita, harta gak bisa tolong, uang gak bisa tolong. Kenapa kita disebut sebagai domba? Kenapa domba disebut sebagai binatang yang tidak dapat mempertahankan dirinya? Domba dalam rantai makanan adalah binatang yang paling bawah. Domba adalah binatang yang dia bukan memangsa tapi dimangsa. Domba punya penyakit yang namanya cash sheep atau cash sheep down. Atau domba dia kalau makan, kalau udah kenyang dia jatuh. Dan kalau udah jatuh, dia gak bisa diri. Ini ada videonya. Ini saudara ya. Ini gambarnya, Bapak tampilkan saja gambarnya. Ini bahaya dari serigala. Dan di sebelah kanan, bahaya cast down sheep. Domba kalau udah makan nih, kalau udah makan, udah kenyang. Gitu saudara ya. Kalau udah kenyang, dia tuh kadang-kadang saking santainya, dia suka lupa. Lupa apa? Lagi santai-santai, lagi enak-enak, tiba-tiba kepleset. Dan ketika dia kepleset, dia kayak kura-kura begini. Gak bisa diriin. Kadang-kadang kita juga gitu kan, udah kaya, udah naik jabatan, udah promosi, keadaan baik, kita santai. Kita nggak cari Tuhan lagi, kita nggak doa lagi, kita nggak masuk jam doa lagi, kita udah males ke gereja. Karena apa? Keadaan nyaman. Makanya saya ngucap syukur hari ini Tuhan goncang kita. Saya ngucap syukur hari ini Tuhan obrak kita. Saya ngucap syukur hari-hari ini Tuhan sedang guncang sarang kita. Karena kadang-kadang rasa aman membuat kita jauh dari Tuhan. Seorang hamba Tuhan namanya C.S. Lewis mengatakan demikian. Dalam keadaan senang, Allah berbisik kepada kita. Tapi dalam keadaan susah, Allah berteriak kepada kita. Ada satu video yang menarik Tuhan tampilkan. Cast down sheep, ini video domba dia gak bisa berdiri lagi. Oke.
Ini gambarnya, videonya. Itu dia. Tuh. Domba kalau udah makan kenyang gitu aja itu udah. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kedua kali. Begitu aja. Itu dia tuh. Udah. Ini udah domba yang desperate. Putus asa. Udah. Tuh. Ini yang baru. Nih, satu. Jalan aja susah. Udah kenyang. Nah ini juga satu nih. Tuh. Nih. Saudara lihatnya lucu ya. Lihatnya lucu ya. Saudara tuh. Udah tuh. Udah begini terus. Mirip kayak kura-kura. Dia nggak bisa selamatkan dirinya. Stop videonya nggak apa-apa. Dia nggak bisa selamatkan dirinya. Dia nggak bisa tolong dirinya. Domba saudara, kalau udah cast down sheep, kalau udah begitu. Dia kalau nggak ada yang balikin, dia nggak bisa balikin diri sendiri. Dia kalau nggak ada yang balikin, dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Dan celakanya dia bukan sekali dua kali. Dalam satu hari, puluhan kali domba bisa jatuh seperti itu. Gambaran apa? Gambaran engkau dan aku. Tanpa Tuhan, kita bisa jatuh. Tanpa Tuhan, kita bisa nggak berdaya kayak begitu. Makanya yang dapat mengubah keadaanmu bukan kekuatanmu, tapi gembalamu yang baik. Amin kayak apa gitu. Amin. Alkitab katakan domba kalau demikian, dia gak bisa diri lagi. Kalau hari ini engkau jatuh, dan engkau gak tahu dari mana pertolongan kabar baiknya. Gembalamu akan mengangkat engkau dari kejatuhan. Kalau hari ini engkau down, drop, tabunganmu drop, ekonomimu drop, kesehatanmu drop, dan engkau udah susah payah mencari pertolongan. Kabar baiknya. Saudara cek, domba gak akan bisa balik badannya sendiri tanpa pertolongan dari gembalanya. Dan berikutnya, domba, bulunya adalah hartanya. Gambar berikutnya tadi. Domba, bulu domba Christ ya saudara, ya ini dia. Domba Christ, domba terberat. Domba hartanya adalah bulunya. Semakin banyak bulunya, semakin banyak menghasilkan uang. Gambar dombanya saja, karena oke. Ini saudara, ini beratnya 40,2 kilogram. Hanya bulunya saja. Kurang lebih sudah hampir 5 sampai 6 tahun tidak dipotong. Bagi orang ini lihatnya uang. Tapi bagi domba ini adalah alarm kematian. Karena domba dia nggak mungkin pergi ke barbershop dan bilang tolong potong dong. Diapain? Tangannya skinhead. Itu lucu sebenarnya, nggak ada yang ketawa ya, makasih ya. Saudara ini domba, dia gak bisa potong dirinya sendiri, gak bisa potong bulunya. Dan kalau udah seperti ini, dia jalan semakin pelan. Apalagi kalau hujan, air hujan akan memenuhi badannya. Dan akan pelan tapi pasti ada yang namanya parasit, ada yang namanya kuman. Peran tapi pasti dia akan mati. Saya ngucap syukur Tuhan gak bilang kita kamu adalah macan tutul. Kamu adalah apa? Tapi Tuhan bilang kamu adalah domba. Firman Tuhan mengatakan demikian. Di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam aku, engkau dapat berbuah lebat. Katakan amin. Kabar baiknya, kita lihat firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar lebih dalam lagi. Yohanes 5. Yohanes 10 saja langsung. Yohanes 10. Ayatnya yang ke-14 dan 15. Silakan. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Akulah gembala yang baik. Sama-sama bilang sama saya, Yesus gembala yang baik. Hari ini kabar baiknya, kalau engkau sedang ketakutan, sedang kekhawatiran, datang kepada gembala agungmu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Satu kabar menarik atau satu insight menarik. Domba kalau dia lapar, dia akan mengembik berkali-kali kepada gembalanya. Dan gembalanya tahu ini makan. Bahkan gembala yang baik ketika musim dingin, akan masuk ke sebuah goa, cek ada binatang gelap, binatang pemangsa apa tidak. Dan yang menarik apa? Domba tidur di dalam goa, gembala tidur di luar. Kenapa?
Karena gembala mengutamakan domba. Gembala akan berjaga-jaga di luar semalam-malaman supaya domba tidak mati, tidak sakit, tidak dimangsa. Kalau manusia saja bisa memelihara binatang demikian rupa, terlebih Bapamu di surga. Dia sanggup pelihara saudara di masa sukar ini. Dia sanggup, makanya Raja berkata, dia gembala yang baik. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Daud dia adalah shepherd, dia adalah gembala. Dia tahu betul betapa domba bergantung kepada gembalanya. Makanya hari ini bergantung penuh kepada Tuhan. Apapun keputusan yang saudara sedang ambil, libatkan Tuhan. Apapun saudara sedang hadapi, gembala dia akan tinggal diam menolong domba-domba. Yang kedua, kita cepat saja apa yang bisa kita pelajari dari kisah domba. Yang pertama, domba adalah binatang yang bergantung penuh kepada gembalanya. Yang kedua, domba adalah binatang yang hanya mendengar suara dari gembalanya. Yohanes 10, 27, 28. Silakan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Ada cerita yang menarik, domba adalah binatang yang hanya mendengar komen atau order dari gembalanya. Ada video yang bisa tolong ditampilkan. Ini pasti saudara sudah suka dengar videonya. Video ini adalah domba dipanggil oleh gembalanya. Sebelumnya para binatang atau para orang lain berusaha panggil. Ya ini videonya. Oke, ini orang lain coba panggil. Kata-katanya sama, gayanya sama, tapi suaranya beda. Dombanya cuek. Yang kedua, ini orang lain. Dia panggil lagi. Cuek. Dombanya. Tes ketiga. Ini juga nih, gembala-gembalaan. Panggil, pika. Ya kan? Boro-boro nengok, cuek. Nah sekarang bosnya, gembala sejati. Langsung jawab. Dia kami. Oh my God. Langsung pada datang. Oh my God. Langsung pada datang. Saya mau bilang sama saudara, domba tahu suara kambingnya, suara gembalanya. Gembala tahu suara. Satu hari semenjak saya menikah, kalau saya pergi keluar kota atau keluar angkasa, orang kaya, nggak lucu ya, makasih. Kalau saya pergi keluar kota, saya suka telepon mama saya. Dan saya kalau telepon mama saya orangnya suka iseng. Saya suka ubah-ubah suara saya. Saya suka bilang, halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Ibu Yanti. Nama mama saya Yanti, awas ya, bercandain ya, neraka saudara. Saya ketemu saya, Yanti. Awas, neraka saudara ya. Jadi saya telepon gitu. Saya tahu yang ngangkat pasti mama saya. Saya bilang, halo, selamat siang. Betul Ibu Yanti? Dengan Kompol Rudi dari Polda Metro. Mama saya langsung ngomong, Bontot. Saya bilang, siapa itu Bontot? Saya Kompol Rudi, Bontot. Ke Papa Riaji bilang, pendeta pendusta lempar dari mimbar. Ampun. Besoknya lagi saya telepon, saya bilang, halo. Ibu Yanti ada. Siapa? Dari setiap kali saya halo. Semua kata-kata masa bilang, Bontot.
bontot, bontot. Mama saya mau suara saya ubah kayak apa juga. Dia tahu suara saya. Anak saya Genesaret, saudara. Orang lain boleh panggil dia Gene, dia nggak nengok. Tapi kalau saya yang teriak, Genesaret, Benjamin, Simanjun, dia langsung ketawa. Wah gitu. Anak saya suatu hari pergi sama anak saya, sama istri saya ke tempat permainan anak-anak. Ada begitu banyak tangisan anak kecil, saya santai. Tapi giliran anak saya cuma nangis sedikit aja. Padahal banyak suara, saya langsung nengok. Karena saya tahu itu anak saya. Anak saya lagi main di depan orang banyak orang teriak. Nak, anak saya nggak nengok. Tapi giliran papanya ngomong, nak, anak saya nengok. Kalau anak saya jalan, terus saya bilang, Gene, dia nengok. Karena dia tahu suara papanya. Dia tahu suara papanya. Domba punya kemampuan, betul dia nggak punya kekuatan, betul dia nggak punya cakar, tapi dia punya telinga yang mau dengar sama Tuhan. Dia punya telinga yang mau dengaran sama Tuhan. Saya selalu bilang sama saudara, di tengah kebisingan dunia, ada begitu banyak suara di dunia hari-hari ini. Suara siapa yang saudara dengar akan menentukan jalan hidup saudara. Kalau saudara ingin mendengar suara keputusasaan, suara ekonomi hancur, suara kebangkrutan, suara COVID-19, suara apapun, suara yang saudara dengar akan menentukan jalan hidup saudara. Satu kisah yang menarik, kita lihat firman Tuhan, Markus 5, 21-24. Dilompat ke ayat yang ke-22 saja, langsung saja. Ke-22 silakan. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Stop, sudah bisa lihat saya ke depan, saudara. Ya, mulai kenal lagi ya kan. Pas ke depan. Kita katakan Yairus kepala rumah ibadah. Artinya dia orang yang baik, katakan amin. Dia mungkin gembala sidang cabang gereja setempat. Anaknya perempuan hampir mati. Ini perkara bukan lagi perut, tapi perkara hidup dan mati. Katakan amin. Yairus datang ke alamat yang tepat. Dia mendengar, sama-sama bilang sama saya mendengar. Mendengar apa? Ada Yesus. Yairus datang ketemu dengan Yesus. Alkitab katakan Yesus bersedia. Sama-sama bilang sama saya, Yesus bersedia. Bersedia datang ke rumah siapa? Yairus. Grafik iman Yairus meningkat. Karena dia dengar Yesus mau ke rumah Yairus. Di tengah perjalanan ada intervensi, ada delay. Yaitu apa? Perempuan pendarahan 12 tahun. Tanpa ikutin antrian, tanpa ikutin nomor undi, tiba-tiba out of nowhere menjamah jubah Yesus. Alkitab katakan perempuan itu seketika juga apa? Sembuh. Perempuan ini 12 tahun pendarahan, anak Yairus 12 tahun. Saudara, Alkitab katakan Yairus melihat perempuan pendarahan itu 12 tahun sembuh, imannya tadinya naik, tambah naik. Kalau ibarat grafik itu jebol ke atas. Mungkin Yairus, istrinya. Handuk, atau hantu. Ini kalau ibadah umum udah teriak, wah udah jungkir balik semua. Hani, atau beb. Perempuan 12 tahun pendarahan sembuh sayang. Apalagi anak kita. Kita lompat ke ayat selanjutnya. Seorang dari kepala rumah ibadah itu. Markus 5:35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Jadi gini, tadinya imannya naik karena Yesus mau ke rumah Yairus. Lihat 12 tahun pendarahan sembuh, imannya tambah naik. Katakan amin. Dan ketika udah naik, ketika Yesus sudah menuju mau ke rumah Yairus, tiba-tiba ada seorang dari keluarga Yairus. Ya, kita bilang keluarga, ini mungkin berenya. Ya, atau mungkin paribannya atau itoknya atau siapanya lah. Jadi dia datang, dia bilang, "Tulang. Sudah mate maho anakmu itu." Bahasa Ibrani ada terjemahan di bawah sini. Nggak lucu ya. Kita doa lah, live streaming segera berakhir ya. Udah mati. Jadi iman Yairus dari naik begini,
turun ke bawah. Alkitab katakan Yairus bisa saja marahin perempuan 12 tahun dan bilang, dasar lo pelakor, perebut bini orang, dasar lo pemeran dari pelakor di Word of Marriage. Saya nggak tahu namanya siapa lah. Dakyung. Dasar lo Dakyung lo. Lagi enak-enak lo tiba-tiba gue udah antri duluan. Tiba-tiba lo masuk, bisa dong. Yang ngomong ini keluarga lo. Tapi saya suka cara Yesus. Kita lihat apa perkataan Yesus. Kita cepat saja. Apa perkataan Yesus? Jangan takut, percaya saja. Sekali lagi. Jangan takut, percaya saja. Sama-sama bilang sama saya, jangan takut. Sama-sama bilang sama saya, percaya saja. Pak, saya takut Pak. Tabungan udah mulai habis Pak. Jangan takut, percaya saja. Pak, saya takut Pak. Uang udah gak ada lagi Pak. Sekolah harus bayar Pak. Anak-anak Pak. Percaya saja. Pak, saya takut Pak. Gak ada lagi yang bisa dijual Pak. Tadi ada jemaat DM saya. Pak tolong doain. Selama pandemi ini pengeluaran saja gak ada pemasukan. Rumah udah mau disita Pak. Besok-besok mau makan pakai apa saya gak tahu Pak. Saya bilang sama orang tersebut, dia gembala yang baik. Saya gak pernah lihat gembala yang baik dari kambing atau domba-dombanya ada yang kurus kering. Ceking gitu kayak orang Ethiopia. Gak ada. Jangan takut, percaya saja. Ayat selanjutnya, Yesus tidak membiarkan seorang pun mengikuti dia. Betul apa tidak? Yang boleh cuma siapa? Simon Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Yairus. Sisa enggak. Kenapa enggak boleh? Karena kalau orang banyak ikut Yesus, orang banyak cuma ngomong doang. Mereka akan bilang, ya udah mati, mati lu. Jadi iman Yairus gak akan bangkit. Makanya Tuhan bilang apa? Secara publisitas adalah baik kalau banyak orang ikut pergi sama Yesus. Karena kalau bangkit orang akan bilang, oh Yesus hebat. Tapi Yesus bilang apa? Tidak boleh ada yang ikut. Kecuali Yairus dan 3 orang inner circle-nya. Makanya saya mau bilang teman gak usah banyak-banyak Pak. Gak usah banyak-banyak Bu. Buat apa engkau kelilingi teman yang banyak. Tapi semuanya gak punya pengenalan akan Tuhan. Gak punya iman. Gak punya pemahaman dengan Tuhan. Karena kalau engkau dikelilingi oleh orang seperti itu. Kalau saudara bayangin Yesus pergi sama Yairus dan orang banyak ikut. Mungkin orang akan bilang Yairus udah mati. Mungkin ada orang bilang belakang. Kasihan ya. Masih 12 tahun udah mati. Ampun. Belum punya Facebook lagi. Dan lain-lain. Sampai di rumah Yairus, Alkitab katakan apa? Yesus mengusir semua orang. Diusir. Padahal yang punya rumah bukan dia. Diusir semuanya. Apa yang Yesus lakukan? Yesus sedang melindungi iman dari Yairus. Makanya saya mau bilang, suara siapa yang kau dengar akan menentukan masa depan yang saudara terima. Mungkin suara dunia berkata, gak mungkin lo bisa bangkit. Mungkin iblis pakai tetanggamu, iblis pakai istrimu mungkin. Bahkan iblis mungkin pakai teman dekatmu. Bahkan mungkin iblis pakai orang yang kelihatannya rohani dan bilang, gak mungkin kamu maju. Suara siapa yang kita dengar akan menentukan mukjizat yang kita terima. Suatu hari kakak saya di Manado. Saya 6 bersaudara, saya anak ke-6. Saudara nggak nanya, saya kasih tahu ya. Saya anak ke-6, kakak saya nomor 4. Ya nomor 4, namanya Sondang Mutiara Irawati. Orang Itali, nggak orang Batak lah ya. Namanya Sondang, kalau udah Sondang, Marepet. Terus siapa lagi ya. Itu pasti orang Yahudi lah gitu ya. Sondang, Marepet, terus apalagi Johnson, Johannes, itu orang Batak udah pasti. Ya kan, siapa lagi? Ya pokoknya itulah ya saudara. Saya lagi di Manado pelayanan, terus mama saya telepon. Bontot, kakak kamu divonis dokter, long story short singkat cerita saja. Kakak kamu divonis dokter kanker di rahimnya. Ada tumor, ada kanker apa tumor, saya nggak ngerti itu sama apa tidak. Kurang lebih 4-6 cm di kandungannya. Dokter vonis harus diangkat kandungannya. Saudara, dari perjalanan ke Manado saya izin sama youth leader karena waktu pelayanan sama Kak Argo Pariaji.
Saya izin, saya bilang, Kak, saya harus ada buat keluarga saya. Dan Kak Argo bilang, go ahead, family first. Saya kembali di pesawat, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini pastor di gereja Tiberias, gereja kuasa mukjizat, gereja yang terkenal dengan kuasa dan mukjizat. Kan gak lucu kalau ditanya orang, Pak Pendeta, kakaknya dioperasi ya? Oh puji Tuhan dioperasi gitu. Kan gak lucu. Singkat cerita, sampai di rumah kakak saya berat badannya dari 50 kilo dalam tempo 2 minggu. Jadi 30 kilo, turun 20 kilo. Sudah dicek ke hasilnya dikirim ke Mount Elizabeth. Ini kalau saya dusta Tuhan lempar ya. Ini iya data saya tidak. Hasilnya harus operasi. Kandungannya diangkat. Dicek ke 3 rumah sakit, second opinion, third opinion, semuanya harus operasi. Dan semua keluarga besar tanya saya, karena saya yang pendeta. Bontot, bagaimana? Saya akan bingung, saya mau tanya siapa juga bingung. Saya bilang saya punya iman, gak akan dioperasi. Saya bawa kakak saya ketemu Papa Riaji di Tiberias Balai Sarbini jam 2 siang. Saya gak ada pelayanan waktu itu, saya rapi, saya duduk kalau sudah jemaat Sarbini tahu lah, sebelah kanan tempat Papa Riaji masuk, saya di situ udah nunggu kayak debt collector. Gitu, nungguin. Papa Riaji lihat saya kan antri. Papa bilang, ya Gideon, yuk kenapa? Saya bilang kakak saya Pak, kakak saya divonis dokter kandungan, kakak saya waktu itu belum menikah. Jadi dokter vonis kandungan harus diangkat. Kakak saya perutnya gede, kayak orang hamil 5-6 bulan, gede. Tapi badannya kurus kering, gede. Kenapa? Kakak saya harus dioperasi, ada tumor di kandungannya. Papa Riaji, saya gak pernah lihat Papa Riaji bilang, operasi, kok bisa gitu, gak pernah gitu deh. Dia cuma ambil, saya masih ingat gak pernah lupa, 3 perjamuan di kantong, sama 3 minyak di kantong. Jadi kantong Papa Riaji itu dia itu kantong ajaib. Dia ambil, dia bilang nih, yuk kasih sama Kak Kayu, pasti sembuh, bebas dioperasi. 3 perjamuan, 3 minyak urapan. Sebelum saya turun, Papa Riaji, ya Gideon, nama Kak Kayu siapa? Sondang Pak, saya bilang, ya catat, ada teman saya dulu namanya si Royce. Catat, yuk Kak Kayu kesaksian. Wow, pulang dari Sarbini, iman saya seperti Gunung Hermon. Sampai saya bawa ke rumah sakit di daerah Keramat 123, di daerah Salemba. 128 kalau saya nggak salah. Daerah Salemba. Dicek, saya bilang cek karena banyak keluarga besar kami bukan Tiberias. Kami satu-satunya keluarga besar di Pomparan Opung Tumanggo Simenjuntak. Nomor 16, Partebet, bukan Tebet, Tebet. Yang Tiberias. Ya kan? Jadi cuma saya doang, keluarga. Jadi dibawa ke situ keluarga besar yang lain yang bukan Tiberias pada nengokin. Ada beberapa yang bilang ngomong, itu sih kau tinggalkan gereja lama, dikutuk kau. Nama Tuhan apa bukan nih orang ini? Singkat cerita, dicek pertama hasilnya masih ada. Cek kedua hasilnya masih ada. Tapi saya belajar dari gembala sidang saudara saya pendeta Pak Aryaji. Kita perlu menjaga hati kita dengan baik. Karena hati kita adalah landasan iman. Mukjizat ibaratnya pesawat. Pesawat itu gak akan bisa mendarat dengan sempurna kalau landasannya gak siap. Saudara perlu punya landasan yang siap. Makanya saya kumpulin khotbah Papa Aryaji. Saya kumpulin kesaksian orang. Saya taruh di Walkman. Saya taruh di telinga kakak saya. Jadi kalau orang datang saya nggak izinin perkataan dunia melemahkan imannya. Saya masih ingat gak pernah lupa Tuhan saksi sama tim saya. Kakak saya dikeluarin dari ruang operasi. Dari tempat kamar diganti bajunya, diangkat badannya, dioperasi. Dia dorong. Mama saya nangis semua, pada nangis, wah gitu. Bontot gimana? Saya bilang gimana Ma? Dibawa set. Saya nggak dusta Tuhan saksinya. Tuhan jelas ngomong sama saya, nggak ngomong audible tapi dalam afeksi saya. Tuhan bilang doakan sekali lagi. Saya masih ingat masih ada 1 perjamuan, masih ada minyak. Saya bilang Tuhan, udah saya kasih 2 perjamuan dari Papa Aryaji ini. Tapi kok masih sama hasilnya. Tapi Tuhan ingat masih ada 1 perjamuan dan minyak urapan dari kantong Papa Aryaji. Itu dokternya saudara dorong masuk ruang operasi mirip sinetron. Saya bilang stop. Gitu, dokter balik. Apalagi sih? Di tengah-tengah ruang apotik, itu ruang operasi. Saya suruh tim saya nyanyi 1 lagu. Kami perlukan
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Saya kasih perjamuan dari Papa Riaji. Kak, oleh bilur-bilur Yesus, kakak sembuh. Tidak dioperasi. Susternya di belakang tim saya cerita beberapa hari kemudian, orang gila, orang gila. Karena faktanya harus dioperasi. Masuk ke operasi, dokter bilang kurang lebih 5-6 jam. Dioperasi karena kadang harus diangkat. Saya ke bawah. Beberapa orang mulai ngeledekin, wah Tiberias tuh gak sembuh-sembuh juga. Baru pesan makanan, kayak saya udah lakukan yang terbaik biar Tuhan. Baru mau makan, mama saya telepon. Bontot, cepetan naik ke atas. Saya naik ke atas, itu suster bolak-balik dari ruang operasi. Saya bingung, dokternya keluar, keluarga inti boleh masuk. Namanya orang Batak, dibilang keluarga inti, seluruh pomparan Opung Tumanggu Simanjuntak sejabotabek masuk semua. Sampai dokternya bilang, ini keluarga inti. Iya, inti semua. Itu ruang operasi penuh dengan tulang belulang semua. Dan apa yang dokter bilang? Kamu gak bisa tuntut saya gak kurang-kurang gak lebihin kata-katanya. Kamu gak bisa tuntut saya. Hasil 2 rumah sakit dan rumah sakit I3 menyatakan ada tumor, harus dioperasi, kandungan diangkat. Tapi ketika kami, jadi kakak saya perutnya di belek dikit, ada air di kandungannya di perutnya 5-4 liter, 4 meter deh. 5-4 liter. Dimasukin laparoskopi, saya gak tahu benar apa enggak. Dicari. Dan dicari. Tumor tidak ada lagi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Semenjak hari itu, pomparan Opung Tumanggu Simanjuntak, semuanya Tiberias. Tadinya, apa itu minyak? Sekarang kalau ke rumah terjadi perampokan minyak besar-besaran. Sekarang kalau ke rumah, ada itu minyak Pariaji. Saya mau bilang sama saudara, saya ngucap syukur Tuhan bilang kita domba. Yang terakhir, yuk udah diangkat poinnya nih. Ini kayak mau tinju diangkat-angkat. Kita doa pandemi ini segera berlahir, katakan amin. Amin. Oke, yang terakhir teman saya winner camp 2020. Oke, yang terakhir saya sukacita, saya mengasihi saudara. Kita terus berdoa agar saudara kuat, gereja kuat, kita semua kuat. Kita pasti melewati pandemi dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Yang terakhir, yuk sama-sama kita lihat. Yesaya 53 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Haleluya. 53, 6 dan 7 silakan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Alkitab katakan domba adalah binatang yang bergantung penuh kepada gembalanya. Domba adalah binatang yang mendengar suara gembalanya. Dan yang ketiga, domba adalah binatang yang taat kepada gembalanya. Alkitab katakan domba kalau bulunya dipotong. Saudara, bulu bagi domba jantan adalah pride. Adalah cara untuk mereka menarik perhatian dari domba betina. Tapi domba adalah binatang yang gembalanya pukul. Gembalanya ajar, gembalanya tarik. Apapun yang gembalanya lakukan kepada domba, domba gak pernah marah. Domba gak pernah ngeluh. Makanya Alkitab katakan Yesus adalah anak domba Allah. Karena kenapa? Dia King of Kings. Raja segala raja, Khalik langit dan bumi, Alfa dan Omega. Ketika dia disalibkan, dia seperti domba. Keluh. Not even one word keluar dari mulutnya. Ini yang Tuhan mau, makanya ketika Allah menyerahkan tembok Yeriko kepada bangsa Israel, Allah memakai strategi militer yang belum pernah ada. Apa kata Allah?
puterin tembok itu 7 kali. 1 hari sekali dan di hari terakhir 7 kali. Dan jangan satu kata pun keluar dari mulutmu. Allah kenapa melakukan itu? Allah hendak melatih bangsa Israel untuk tidak punya spirit komplain. Untuk gak punya roh yang ngeluh. Roh yang komplain. Sudah bayangin. Ya, ini misalnya tembok Yeriko. Mereka lagi puterin. Orang Yeriko bilang di atas ngapain? Orang gila, orang gila. Mungkin ada orang yang maaf ya, buang air seninya ke mereka. Mungkin ada orang yang teriak, woi botak, woi jelek. Mungkin orang Israel lagi muter. Hari pertama dia kuat gitu, puasa makan gampang. Puasa minum semua bisa. Nih mulut nih, moncongmu nih. Sulit. Hari pertama Yesus dibawa ke kayu salib. Dia gak bilang gini, orang asem nih manusia. Dia yang zina, dia yang cabul, dia yang ngaco, gue yang mati. Enggak, dia diem. Domba gak pernah ngeluh. Saudara, kita katakan di ayat yang terakhir, ayat saya terakhir. Domba dan kambing. Silakan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kita katakan dalam second coming, ketika Yesus pertama kali datang, dia datang sebagai anak domba. Tubuhnya dia beri sebagai korban penebus dosa umat manusia. Second coming, pertama kali dia datang, matanya penuh belas kasihan kepada manusia. Tapi dalam second coming, tidak ada setitik pun di matanya belas kasihan kepada manusia. Karena ketika dia datang kedua kali, dia datang bukan sebagai domba yang tidak berdaya. Dia datang sebagai raja yang telah menang. Dan pada second coming dia akan memisahkan kambing, domba. Kambing dan domba secara fisik sama. Kambing dan domba secara embe sama. Kalau kambing bunyinya embe, domba gak mungkin embo, enggak. Itu orang Jawa. Bunyinya sama. Bahkan kalau saudara makan daging kambing, daging domba, hampir mirip. Kalau babi gak ada yang lawan. Maksudnya apa? Bukan penampilan lahiriamu yang penting gitu. Di akhir zaman akan banyak orang berseru, aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, menyembuhkan orang demi namamu. Berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Apa kata Yesus? Nyalah kamu sekalian, aku tidak pernah mengenal engkau. Saya tutup dengan demikian. Pak, keadaan ini berat. Jangan manja lah. Bukan engkau doang yang diproses. Orang beriman diproses enggak? Diproses. Tahukah saudara mutiara dari kerang? Dari mana asal mutiara? Mutiara adalah tangisan dari kerang. Kerang punya refleks yang berat, yang sangat lambat. Dia akan membuka, pasir akan masuk. Dan pasir itu akan melukai daging dalam kerang. Dan akan menutup. Refleksnya lama. Untung mata kita gak kayak kerang. Kalau kayak kerang udah buta dari dulu. Jadi semakin banyak pasir, di dalamnya akan melukai dagingnya. Dan akan mengeluarkan cairan yang mirip kayak air mata. Dibiarin bertahun-tahun akan hasilkan mutiara. Singkat cerita, mutiara adalah tangisan dari kerang. Doa saya melalui pandemi ini ketika ini berakhir, ada banyak mutiara-mutiara indah keluar dari hati saudara dan saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Banyak yang diberkati firman Tuhan.
bisa lambaikan tangan saudara. Sama-sama pegang tangan istrimu, pegang tangan suamimu, datang sama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Kau gembala yang baik. Haleluya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Bersama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang. Bawaku ke air tenang, Menyegarkan jiwaku. Sama-sama angkat tanganmu, katakan sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari biar jemaat Tuhan dengan rekan saya Pendeta Reno, sama-sama kita angkat lagu, dikatakan Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kanan. Menuntun hidup. Sekalipun kau sedang melewati lembah kekelaman, dan bawaku ke air tenang. Engkau yang sedang letih lesu berbeban berat, menyegarkan jiwaku. sama-sama dengan bangga, sekalipun ku berjalan Dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab mari bersama-sama kita angkat lagu kemenangan kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau lebih sungguh lagi. Katakan sekalipun Tuhan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Sambil angkat kedua tanganmu, ini lagu iman percaya kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku.
Lebih sungguh lagi, sekalipun ku berjalan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, pandemi ini gak akan hancurin orang percaya. tak akan gentar ku melawan, Pandemi ini gak akan merusak rumah Tuhan. sebab Engkau besertaku. Tetap angkat kedua tanganmu, biar musik mau dengan lembut. Ada banyak orang berpikir pandemi ini kiamat. Ada banyak orang berpikir pandemi ini menghancurkan gereja, menutup iman orang percaya. Ada banyak orang-orang percaya hari-hari ini bertumbangan dimanapun berada. Ada banyak orang-orang percaya hari ini ketakutan karena merasa nggak punya lagi kekuatan. Tapi Alkitab mengatakan, Dia gembala yang baik. Kita domba. Domba punya kemampuan mengembik, berseru. Saya beri saudara beberapa saat untuk berseru sama Tuhan. It's okay, air mata jatuh di pipimu. It's okay engkau harus menangis. Gak usah lihat kiri kanan saudara. Berseru sama Tuhan. Berseru. Naikkan doamu Pak. Naikkan doamu. Kalau engkau kepala rumah tangga dan ku perlu bayar beberapa jumlah rupiah untuk keperluan rumah tanggamu, angkat tanganmu. Gada dan tongkatnya akan menghibur aku. Kalau engkau menjadi orang yang sedang melewati lembah kekelaman, angkat tanganmu. Sebab aku tidak takut bahaya. Sebab Ia beserta aku. Kalau hari sedang menghadapi letih lesu beban berat, katakan Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Kau yang hari sedang mengharapkan berkat dari Tuhan, dikatakan kebajikan, kemurahan belaka akan mengejar hidupku seumur hidupku. Hari-hari ini Pak, bangkitkan imanmu. Angkat kedua tanganmu dan percayalah, Dia gembala yang baik. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sama-sama sambil angkat kedua tangan. Katakan sekalipun ku berjalan. Sekalipun ku berjalan Dalam lembah kekelaman, tak akan gentar. tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau Bersama dengan keluargamu, angkat kedua tanganmu. Katakan sekalipun ku berjalan. sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman,